Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irianto. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar recommender system. Nah, recommender system yang dibangun itu menggunakan 3 metode, yaitu satu collaborative filtering dan duanya lagi adalah content based filtering. Nah, untuk library yang digunakan itu sebenarnya library general. Untuk content base itu menggunakan TF-IDF dan Cosin Similarity, dan untuk yang kolaboratif itu menggunakan library Surprise, yaitu library yang ditujukan memang untuk recommender system yang berbasis kolaboratif filtering. Oke, selanjutnya data yang digunakan adalah movie lens yang sebanyak 100.000. Itu ada 3 data. Yang pertama ada rating, yang kedua adalah movie, yang ketiga adalah tag. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu tentu saja kita eksplorasi terlebih dahulu datanya. Kalau dilihat secara sekilas di sini, untuk yang rating itu user sekian memberikan rating kepada movie sekian. Kalau yang di movies itu detail tentang movie berapa, ID berapa, itu judulnya apa, dengan genrenya itu apa. Dan untuk yang tag itu sama dengan yang rating, jadi user berapa memberikan suatu tag kepada suatu movie. Nah, kita eksplorasi. Yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu apakah ada data yang null di dalam yang rating. Ternyata tidak ada. Nah, selain itu kita cek juga apakah berapa banyak rating, berapa banyak unique user yang tersedia di sana. Ternyata sebanyak 610 user, dengan banyaknya movies itu 9.724, dengan tidak ada duplikat baris di sini. Kalau kita lihat persebaran dari ratingnya, ternyata kebanyakan memberikan rating di 4. Nah, untuk genrenya ini ternyata genre-genre yang action, adventure, sampai western. Nah, setelah kita tahu data yang ada yang kosong di sini, sebenarnya yang data kosong itu ada di teks, karena kita gabungkan teks sama genre ini. Jadi yang kosong ini berarti user di movie ID sekian tuh tidak ada teks yang diberikan. Jadi kita fill NA-nya tadi dengan string kosong. Nah, pertama kita menuju dulu ke content base. Nah, content base ini kita nanti gunakan TF-IDF. Tentunya kita perlukan terlebih dahulu text preprocessing, yaitu di sini pertama adalah adanya nice word. Nice word itu teks-teks yang berulang, yang gak terlalu penting, kayak A, U, D, seperti itu. Nah, terus kita hapus juga spesial karakter dan juga simbol. Nah, kalau sudah dihapuskan, nantinya seperti ini. Dari seperti ini menjadi seperti yang clean ini. Untuk teks juga. Oke, untuk yang content base preparationnya sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah untuk yang collaborative filtering yang menggunakan surprise. Nah, surprise ini dia membutuhkan yang namanya dataset tersendiri. Tapi untungnya dataset itu bisa di custom oleh kita. Jadi
Di sini diperlukan readernya dengan settingnya, scale-nya itu ratingnya dari berapa sampai berapa. Nah, selanjutnya kita butuhkan yaitu suatu data frame yang isinya itu ada user ID, movie ID, dan ratingnya. Itu secara berurutan. Nah, jadi di sini kita tidak usah lagi menghitung berapa global average-nya, user biasnya, item biasnya. Jadi ini secara otomatis sudah dikonversikan menjadi sebuah dataset yang dikhususkan untuk library ini. Nah, selanjutnya kita split dataset ini menjadi 80-20, yaitu untuk 80-nya train dan 20%-nya dari data itu menjadi tes. Nah, collaborative filtering yang digunakan itu matrix factorization, yaitu sebuah algoritma SPD, yaitu Simon Pang. Nah, algoritma ini tuh lebih lebih bagus, yaitu diperkenalkan oleh Simon Pang pada Netflix Prize, yaitu kontesnya Netflix. Itu kalau mau lebih tahunya, lebih jelasnya di Google saja. Jadi intinya ini tuh lebih sederhana dan lebih cepat tentunya daripada matrix faktorisasi biasa. Nah, kita coba cross validate dengan CP-nya itu 5. Nah, kita dapatkan rata-rata dari RMSE-nya itu adalah 0,8 dengan MAE-nya itu 0,6. Ini tuh sudah bagus. Kalau kita coba lagi untuk dari split data yang ini, itu kita dapatkan rata-ratanya 0,8 juga, 0,87 tepatnya. Jadi sudah cukup bagus. Nah, di sini kita langsung aja train data kita, yaitu data ini itu dataset yang sudah kita convert tadi, yaitu willful train set ini untuk ngebikin suatu train set. Nah, untuk yang test setnya ini kita ada namanya build anti test set, yaitu metode yang nantinya berlainan dengan si train set ini. Jadi semua prediksinya itu movie-movie yang belum ditonton oleh si user tersebut. Nah, RMC-nya kita dapatkan 0,48. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, untuk yang content base, nah kita gunakan dari skitlearn, yaitu TF-IDF Vectorize. Setelah kita masukkan yang genre yang clean tadi, kita dapatkan sebuah matriks yang nantinya kita cosinkan matriks ini dan dapatlah cosin similarity-nya. Jadi kesamaan antar movie berdasarkan genre-nya. Yang selanjutnya adalah dengan tag-nya. Nah, di sini didapatkan juga cosin similarity berdasarkan tag dari movie tersebut. Oke, untuk proses hybridnya bagaimana? Nah, di sini untuk proses hybridnya kita ambil dulu konten base-nya, yaitu menggunakan movie apa yang ditonton terakhir kali oleh si user ID tersebut. Jadi penyamaannya itu berdasarkan movie apa yang terakhir kali dia tonton. Nanti kita dapatkan konten base berdasarkan genre-nya. Selanjutnya yang tag juga sama dengan ini. Jadi movie apa yang terakhir dia tonton dan disamakan tagnya. Jadi ambil ini masing-masing 20. Jadi 20 buah, ini udah 40 movie. Nah, nanti kita unionkan, disatukan, dan bisa jadi ini kurang dari 40 karena kita
union kan. Nah, selanjutnya yang collaborative filtering. Collaborative filtering ini kita ambil juga 20 yang dari prediksi tadi yang sudah di train, dan nah ini dari test setnya itu. Nah, selanjutnya kita inginkan lagi, jadi total ada 60, tapi karena ini union jadinya bisa jadi kurang dari 60. Setelah itu kita ambil get top berapa. Di sini karena dimintanya 20, jadi 20 buah yang terbaik ratingnya. Nah, kalau kita panggil fungsinya itu dengan hasilnya itu MUPI ID berapa dengan prediksi ratingnya itu berapa. Kalau kita coba untuk user ID 500, memang cukup lama karena kompleks untuk kalkulasinya. Kita tunggu. Nah, di sini 20 buah MUPI. Kalau kita lihat MUPI-nya dengan prediksi user tersebut memberikan suatu rating kepada MUPI ini adalah sebesar 4,29. Nah, jadi proses hybridnya itu secara paralel. Jadi tiap-tiap metode ini, content base ini masing-masing memproses algoritmanya masing-masing tanpa terpengaruh input dari algoritma lain atau metode lain. Itu content base ini masing-masing, content base yang tag juga masing-masing, untuk yang collaborative filtering juga masing-masing. Tapi saya tertukar pada UAS, jadi memberikan jawaban pipeline padahal paralel untuk yang hybridnya. Oke, untuk presentasinya cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.